Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu dengan channel kami Santri Ilmu Titor. Artinya ilmu titor adalah ilmu pungut, mengambil di mana saja, bisa di koran, bisa di jalan, bisa di pengajian, bisa di mana saja. Pokoknya saya ambil hukum tahlilan menurut beberapa pendapat baik Wahabi maupun Nahdliyin. Sebelumnya akan saya terangkan bahwa suatu reaction terhadap beberapa pendapat hukum-hukum Islam, terutama nantinya bukan atas nama organisasi tertentu atau atas nama instansi tertentu, tetapi atas nama pribadi. Lupa di subscribe dan like serta komen ya, agar channel ini bisa berkembang. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat beberapa pendapat dari ustadz-ustadz atau membahas tentang hukum tahlilan. Selanjutnya kita akan melihat video berikut ini. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sunnat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang. Karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan. Dari paparan video yang tadi bahwa dari Ustadz Firanda itu ya, Ustadz Firanda itu mengatakan bahwa tahlilan merupakan perbuatan bid'ah. Karena Rasulullah sendiri juga menyembelih kambing atas itu pas kematian Siti Khadijah. Itu memang juga kondisional. Jadi hukum itu memang tidak selamanya istilah harus seperti ini, tapi nanti ada hukum lain yang seperti bertentangan tapi karena kondisinya berbeda gitu. Jadi Rasulullah memotong kambing gitu, karena memang Rasulullah orang yang mampu gitu ya. Ketika kematian Khadijah, pada orang kekayaannya umpamanya 1 triliun untuk menyembelih kambing 10, saya kira 3 juta kali 10 itu cuma ya 30 juta, nggak seberapa kok. Jadi menyembelih kambing itu kondisional, jangan segala sesuatu itu sakral ya. Itu karena kondisinya memang berbeda. Itu lihat saja. Maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Tadi Ustadz Firanda mengatakan bahwa tapi itu adalah khilafiyah ya, mengatakan khilafiyah. Intinya itu mengatakan khilafah bukan dari 72 golongan. Artinya 72 golongan itu yang masuk neraka, itu artinya adalah yang bukan akidah ya, bukan bid'ah, bid'ah akidah. Itu artinya itu mengatakan gesturnya adalah membolehkan tahlilan ya, itu dari Ustadz Firanda. Karena itu saya melihat dari gesturnya memang bukan dari 72, artinya yang masuk neraka itu hanya amaliyah ya. Memang bukan tradisi mereka nggak tahlilan juga sebenarnya sih nggak masalah, yang asalkan mereka tidak mengolok-olok tahlilan gitu. Dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi nggak adakan tahlilan buat anaknya. Sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap hukumnya apa? Haram. Saya akan menggarisbawahi dari pendapat Ustadz Yazid Jawas bahwa kita berbicara tentang meratap itu ya. Meratap itu kan sedih. Rasulullah juga sedih. Semua orang itu sedih, boleh-boleh saja. Yang jadi masalah adalah tidak eling ya, tidak berlebihan. Nah, segala sesuatunya berlebihan kan akan menjauhkan diri dari sifat
istighfar atau ingat kepada Allah, itulah yang disebut meratap atau menang yang berlebihan. Meratapnya itu memang nggak boleh itu. Jadi umpamanya kita punya uang 1 miliar, kita membeli minuman yang harganya umpamanya 1 dus itu 25.000, terus kita membeli telur untuk dimasak, kita kasih sedekah, bahwa belum meninggalkan warisan yang banyak, kita kasih sedekah pada orang, apa salahnya? Masa orang memberi makanan kepada tamu ketika ada kematian dikirim meratap itu kan yang sedih, yang tidak sampai nggak sadarkan diri itu. Segala sesuatu yang menyebabkan tidak istighfar, tidak ingat kepada Allah, itulah yang nggak boleh. Jadi kesimpulan dalam tahlilan tersebut, bid'ah atau sunnah. Sekarang saya tanya, Nabi sholat wajib nggak? Sholat 5 waktu nggak? Sholat Sunnah nggak? sunnah, Hukumnya Pak? wajib. Wajib. Nabi sholat tahajud nggak? Sholat Sunnah nggak? sunnah, Hukumnya Pak? sunat. Nabi makan minum nggak? Makan minum Nah, sunnah nggak itu? sunnah, Hukumnya apa? sunat. Mubah. Mubah. Nah, Nabi istrinya berapa? Kata Allah berapa bolehnya? 4. Nabi istrinya berapa? 4. Ini nanya yang nggak jelas. Nabi istrinya berapa? Lebih nggak dari 4? Lebih. Nah, sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya kalau kita macam mana? Maka ditanya itu hukumnya. Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, berarti kan udah disuruh kita baca Quran. Waktunya ada nggak dari Allah dan tempatnya? Udah kita bahas itu. Jadi jangan berulang-ulang. Hukumnya. Nah, Allah udah suruh kita baca Quran. Nah, di dalam tahlil itu kan baca Yasin. Quran nggak Yasin itu? Quran. Quran. Oke. Kemudian ada nggak waktu dari Allah untuk membacanya? Tidak. Berarti kan kita yang memanagenya. Dari perdebatan tadi kita bisa menggarisbawahi bahwa Al-Quran itu dibaca waktunya tidak ditentukan, yang penting dibaca, dan itu memang yang memanage itu manusia. Saya berpendapat secara pribadi bahwa senjata pamungkas atas perdebatan yang masing-masing mengaku benar ke atas nama Islam, maka senjata pamungkasnya adalah sholat istikharah. Itu sholat istikharah adalah senjata pamungkas, dan nanti akan dikasih tahu oleh Allah bagaimana hukum tahlilan. Silakan bagi yang merasa tidak puas dengan tahlilan, silakan melakukan sholat istikharah 1 kali saja, insya Allah. Kalau belum maka 2 kali, maksimal 3 kali. Itu akan dikasih tahu jawaban tentang bagaimana sholat istikharah, apakah itu bid'ah atau mungkin boleh ya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.